Setelah mengerti pengertiannya, kita beralih ke karakteristik umum dari perjanjian konsensi. Karakteristik umum perjanjian konsensi biasanya adalah pemberi konsensi adalah entitas pemerintah. Mitra bertanggung jawab untuk setidaknya beberapa pengelolaan aset konsensi jasa dan penyediaan jasa layanan publik terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi konsensi. Karakteristik yang ketiga adalah perjanjian dimaksud menetapkan tarif awal yang akan dipungut oleh mitra dan mengatur revisi tarif selama periode perjanjian konsensi jasa berlaku. Lalu berikutnya adalah mitra wajib menyerahkan aset konsensi jasa menjadi barang milik negara kepada pemberi konsensi dalam kondisi tertentu pada akhir periode perjanjian, baik dengan disertai sedikit atau tanpa pembayaran imbalan jasa, terlepas dari pihak mana yang awalnya membiayainya. Dan karakteristik yang terakhir adalah perjanjian dimaksud diatur dalam suatu perjanjian mengikat yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian tarif, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan. Setelah mengetahui pengertian dan karakteristik dari perjanjian konsensi, selanjutnya saya akan memberikan contoh apa saja sih aset-aset yang termasuk dalam konsensi jasa. Aset konsensi jasa biasanya berupa jalan, jembatan, terowongan, penjara, rumah sakit, bandara, fasilitas distribusi air, pasokan energi, dan jaringan telekomunikasi, instalasi permanen untuk operasi militer dan operasi lainnya, dan aset tetap lainnya, atau aset tak berwujud yang digunakan untuk keperluan administrasi dalam memberikan pelayanan publik. Selanjutnya kita akan beralih ke pengakuan aset kemitraan atas perjanjian konsensi jasa. Aset kemitraan diakui dan timbul dari pola perjanjian konsensi jasa pada saat diserahkan sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, di mana komponen aset konsensi jasa dalam rangka penyediaan pelayanan publiknya hanya yang berasal atau disediakan oleh pemberi konsensi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsensi atau peningkatan aset pemberi konsensi. Lalu pengakuan kedua adalah terhadap komponen aset konsensi jasa. Dalam hal ini, komponen aset konsensi jasa dalam rangka penyediaan pelayanan publiknya yang berasal atau disediakan oleh mitra, baik yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh oleh pihak lain maupun yang dimiliki oleh mitra, belum dilakukan pengakuan asetnya di neraca dan hanya dilakukan penyajian dan pengungkapan yang memadai di catatan atas laporan keuangan. Pengakuan aset kemitraan pola perjanjian konsensi jasa dilakukan dengan memperhatikan pengaturan dan tanggal efektif berlakunya pernyataan standar akuntansi pemerintah yang mengatur mengenai perjanjian konsensi jasa pemberi konsensi jasa. Selanjutnya kita beralih ke pengukuran aset kemitraan atas perjanjian konsensi jasa yang dilakukan. Created using Powtoon.